Jadi di tahun 2021, di tahun depan ini kita berharap IHSG bisa kembali ke angka 5.800 atau bahkan menyentuh ke 6.000 ya, kembali ke posisi awal, posisi normalnya. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. By the way, or BTW ya, BTW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, keadaan baik-baik saja ya. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir minggu dari bulan November ya. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke bulan Desember. Ya, jadi nggak kerasa ya, sudah hampir tutup tahun ya. Di video kali ini kita akan coba review tentang IHSG ya untuk beberapa waktu ke belakang ya. Oke, sebelumnya tetap dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So stay tune. Berbicara tentang IHSG atau indeks harga saham gabungan ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini Indonesia ini mengalami perlambatan ekonomi ketika dimulai dari krisis corona pertama kali yang terjadi di awal tahun tentunya ya. Pada waktu tahun kemarin ya, tahun sebelumnya gitu ketika IHSG ada di kisaran sekitar 58 ya, 5.800 sampai 6.000 ya. Kemudian corona masuk ke Indonesia, IHSG terus turun dari Januari, Februari, dan penurunan tajamnya itu di bulan Maret ya, ketika IHSG menyentuh di 4.538 sekitar segitu ya di Maret gitu. Jadi sangat penurunan terjadi sangat dalam gitu ketika di bulan Maret waktu terjadi krisis corona pertama kali boomingnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan IHSG beberapa bulan ke belakang ya, dari bulan Maret yang tadi saya bilang ketika IHSG menyentuh 4.538 itu perlahan-lahan merangkak naik gitu ya. Jadi diiringi dengan kegiatan pemerintah ataupun keputusan pemerintah tentang corona dengan mengadakan PSBB, kemudian kebijakan-kebijakan lain dan serta sampai terjadinya new normal gitu. Jadi merangkak pelan-pelan. Walaupun di bulan September sempat terjadi penurunan tajam lagi di angka 4.820 ketika itu karena krisis corona yang membengkak lagi ya. Kemudian ada isu-isu politik seperti itu, tapi sesuai dengan waktu juga di bulan Oktober IHSG kembali naik di angka 5.123. Kemudian November juga, bulan November ini adalah anjlokan besar ke atas gitu. Karena seperti yang kalian tahu ya, itu adalah Biden effect gitu ya. Jadi hasil pemilu pemilihan presiden Amerika Serikat yang juga mempengaruhi ekonomi dunia ini juga ya, juga kebijakan yang mempengaruhi perekonomian ke semua negara ini juga ada sangkut pautnya dengan pergerakan IHSG di Indonesia. Karena seperti yang kalian tahu di bulan November ini per Jumat kemarin ya, IHSG itu ditutup di 5.783, jadi anjlokannya cukup hebat gitu ya. Jadi di sini ada yang bisa kita pelajari ya buat kalian, buat para investor. Kalau untuk trader, ini trader dan investor hampir mirip-mirip nih. Kalau untuk trader yang senang swing trade gitu, jadi menyimpan dalam beberapa waktu yang lama, lebih di atas 1 bulan gitu ya. Kalau misalkan kalian masuk di bulan Maret ketika IHSG itu sedang lagi turun-turunnya gitu di 4.500 ya. Nah, di situ kalau misalnya contoh ya, ketika harga Antam 300 sekarang kan sudah 1.000 lebih ya. Kemarin sempat 1.200, atau ini aja BRI ketika ada di 2.200 saat itu bulan Maret 2.200 ya. Kalau misalkan kalian beli dan kalian hold sampai hari ini sekarang sudah di 4.200-an ya. Jadi udah berkali lipat ya. BCA juga sempat menyentuh angka terkecilnya, angka terendahnya di 24.000, sekarang sudah di 31.000 ya, 31.000 ya, 31.925. Jadi kalau kita bisa pelajari ya, kalau apa yang bisa
kita ambil pelajaran di sini adalah kita harus belajar untuk sabar gitu. Jadi lebih baik itu bila kita membeli sebuah emiten atau membeli sebuah saham, kita bisa menyimpan untuk beberapa saat. Jadi mungkin ada yang bisa melakukan harian, itu seperti trader hariannya, tapi untuk mencapai nilai maksimal, kalau kalian ingin memiliki keuntungan di atas 100%, bahkan bisa mencapai 300%, kalian bisa harus belajar sabar karena waktu ini istilahnya apa ya, waktu yang sebagai jawabannya gitu. Jadi kita belajar sabar, menunggu, karena apa? Karena di saat ekonomi sedang jatuh, di saat orang-orang sedang takut, sedang panik, nah disitulah waktu yang tepat untuk membeli, kalau saham ya, untuk membeli saham atau untuk mendapatkan harga yang paling murah. Buat kalian-kalian yang masih menyimpan saham-saham favorit kalian yang belum take profit ya, jadi sabar, kuncinya satu, sabar karena masih ada satu lagi kejutan buat kalian di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ya, apa yang bisa kita sebut dengan window dressing atau Santa Claus Rally. Santa Claus Rally ini atau window dressing ini akan terjadi di akhir tahun, ketika dimana semua perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberikan laporan keuangan mereka yang terbaik pada akhir tahunnya, yang akan mengakibatkan harga-harga saham melonjak lebih tinggi lagi. Seperti contoh BCA sekarang ada di 31.900 sekian ya, akan diharapkan mungkin di tahun depan setelah lewat Desember ini akan menuju ke 40.000. Kita kan tidak pernah tahu. Selain window dressing dan Santa Claus Rally ini, juga banyak faktor-faktor lain yang akan mendukung di bulan Desember ini, di mana vaksin ditemukan dan mulai disebarkan di bulan Desember ini. Kemudian juga kita ada pemulihan ekonomi ya, jadi pemulihan dari new normal atas ekonomi yang mengalami perlambatan sebelumnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diperhatikan sebagai faktor-faktor untuk menunjang perbaikan harga atau lajunya peningkatan harga di IHSG atau di saham-saham kalian gitu. Nah, untuk tahun depan, di tahun 2021 ini, seiring dengan kita memperbaiki perekonomian kita, maka ada sektor-sektor yang dapat kalian cermati sesuai dengan kebangkitan atau pemulihan ekonomi ya, terutama di sektor perbankan, karena istilahnya kan kita yang dalam keadaan terpuruk, kita coba untuk bangkit kembali. Tentunya sektor keuangan adalah sektor nomor 1 dong ya. Jadi ada sektor perbankan, sektor konstruksi karena kita sudah mulai lagi pembangunan, dan juga jangan lupa di sektor telekomunikasi. Jadi di tahun 2021, di tahun depan ini, kita berharap IHSG bisa kembali ke angka 5.800 atau bahkan menyentuh ke 6.000 ya, kembali ke posisi awal, posisi normalnya. So guys, cukup sekian review kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari channel. So, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati hari Minggu, dan mudah-mudahan besok kalian bisa dapat cuan yang besar ya. See you next time. Bye-bye.